Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Teman-teman sekalian, di dalam video ini saya akan mencoba menjelaskan mengenai manajemen sumber daya manusia di sekolah. Yang mana video ini diperuntukkan untuk tugas ujian tengah semester mata kuliah manajemen pendidikan. Teman-teman sekalian, yang sebagaimana kita ketahui, manajemen pendidikan itu, manajemen SDM itu sangat penting sekali, apalagi untuk sekolah. Karena jika manajemen SDM di sekolah bagus, maka output yang akan dikeluarkan pun akan berkualitas nantinya. Jadi manajemen sumber daya manusia di sekolah ini sangat penting sekali dan vital sekali fungsinya untuk output yang akan dikeluarkan nantinya. Baiklah teman-teman, kita langsung saja menuju pembahasan mengenai manajemen SDM di sekolah. Salah satu bidang yang dianggap penting dalam sebuah sistem administrasi atau manajemen pendidikan adalah yang berhubungan dengan sumber daya manusia atau SDM atau personalia yang secara langsung memang terlibat dalam proses pendidikan. Lebih tepatnya lagi, berikut saya akan menjabarkan mengenai pembahasan mengenai penerapan manajemen SDM sekolah atau lembaga pendidikan. Yang pertama yang kita bahas adalah mengenai pengertian manajemen SDM di sekolah. Pengertian manajemen SDM secara umum bisa diartikan sebagai sebuah aktivitas yang dilakukan untuk mengelola sumber daya manusia yang memusatkan pada praktik, kebijakan, dan juga fungsi yang ada dalam manajemen untuk bisa mencapai tujuan suatu organisasi. Sementara, bila dikombinasikan ke dalam sekolah atau pendidikan, manajemen SDM sekolah bisa diartikan sebagai suatu proses penanganan yang dilakukan pada berbagai masalah dengan ruang lingkup yang berhubungan dengan pendidikan agar bisa menunjang berbagai macam aktivitas bidang pendidikan atau struktur organisasi yang ada untuk bisa mencapai tujuan yang sudah ditentukan. Salah satu bidang pendidikan dalam administrasi atau manajemen pendidikan adalah berkaitan dengan personil atau sumber daya manusia yang terlibat dalam proses pendidikan, baik itu pendidik seperti guru maupun tenaga kependidikan seperti tenaga administratif. Instansi dunia pendidikan berhubungan dengan manusia dapat dipandang sebagai suatu perbedaan penting antara lembaga pendidikan atau organisasi sekolah dengan organisasi lainnya. Oleh karena itu, sumber daya manusia dalam suatu organisasi, termasuk organisasi pendidikan, memerlukan pengelolaan dan pengembangan yang baik dalam upaya meningkatkan kinerja mereka agar dapat memberi sumbangan bagi pencapaian tujuan. Meningkatnya kinerja sumber daya manusia akan berdampak pada semakin baiknya kinerja organisasi dalam menjalankan perannya di masyarakat. Tujuan manajemen sumber daya manusia pendidikan berbeda dengan manajemen sumber daya manusia pada konteks bisnis. Di dunia bisnis, manajemen sumber daya manusia bertujuan memberikan satuan kerja yang efektif kepada organisasi. Untuk mencapai tujuan tersebut, studi tentang manajemen sumber daya manusia di dalam bisnis akan menunjukkan bagaimana seharusnya perusahaan mendapatkan, mengembangkan, menggunakan, mengevaluasi, dan memelihara karyawan dalam jumlah atau kuantitas dan tipe atau kualitas yang tepat. Sedangkan di dunia pendidikan, tujuan manajemen SDM lebih mengarah pada pembangunan pendidikan yang bermutu, membentuk SDM yang handal, produktif, kreatif, dan berprestasi. Di Indonesia, ada satu Direktorat Tenaga Kependidikan atau PMKTK yang memiliki wewenang untuk mengatur, mengelola tenaga pendidik dan kependidikan. Berdasarkan Permendiknas Nomor 8 Tahun 2005, tugas Ditjen PMPTK, Direktorat Jenderal Peningkatan Mutu Pendidikan dan Tenaga Kependidikan atau Ditjen PMPKTK mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan standarisasi teknis di bidang peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan, baik itu pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan non-formal. Kemudian, kita masuk kepada konsep pelaksanaan manajemen sumber daya manusia di sekolah. Pendidikan atau sekolah merupakan dari dimensi pembangunan. Di samping itu, pembangunan juga diarahkan serta memiliki tujuan untuk bisa mengembangkan sumber daya manusia atau SDM dengan kualitas tinggi, agar bisa menunjang satu dengan lainnya dalam upaya pencapaian tujuan. Selain itu,
Proses pendidikan juga berhubungan dengan berbagai macam upaya untuk bisa mengembangkan mutu sumber daya manusia. Sementara manusia dengan mutu tinggi pada dasarnya sudah digambarkan serta dirumuskan dengan jelas dalam sebuah rumusan tujuan pendidikan yang secara tidak langsung searah dengan tujuan pembangunan. Kemudian kita masuk ke proses manajemen SDM di sekolah. Dalam pelaksanaannya, dalam lembaga pendidikan atau sekolah, manajemen SDM pun harus bisa dilakukan sebaik mungkin. Terlebih, orang-orang yang berada dalam bidang pendidikan harus memiliki kompeten yang tinggi dalam bidangnya. Beberapa hal yang dilakukan sebenarnya umum dilakukan dalam proses manajemen SDM lainnya. Berikut diantaranya. Yang pertama, melakukan analisis jabatan. Ini adalah kegiatan yang dilakukan agar bisa membantu pelaksanaan manajemen dalam proses rekrutmen tenaga pendidik atau staf pegawai sebagai upaya untuk menyediakan kebutuhan SDM dalam lingkungan sekolah. Beberapa informasi yang bisa didapatkan dari analisis jabatan adalah: yang pertama, nama, jabatan, lokasi, dan gaji atau upah rata-rata. Kedua, hubungan kerja dan posisi dalam lembaga pendidikan. Yang ketiga, tugas, wewenang, serta tanggung jawab. Yang keempat, peralatan yang digunakan. Yang kelima, kondisi lingkungan kerja. Yang keenam, syarat fisik, mental, pengetahuan, dan hal lain yang memang dibutuhkan. Dan yang terakhir, beberapa hal di atas dapat dilakukan analisisnya dengan sebaik mungkin. Kemudian kita masuk kepada seleksi pegawai. Seleksi dilakukan pada tenaga pendidik atau staf yang akan menjadi bagian dari lembaga atau sekolah. Seleksi dilakukan pada mereka yang memiliki kualifikasi yang sesuai, agar yang saya bilang tadi, pentingnya SDM sekolah itu adalah untuk bisa mengeluarkan output yang berkualitas. Kemudian kita masuk pada orientasi dan penempatan. Bila proses seleksi sudah dilakukan, maka selanjutnya yang bisa dilakukan adalah melakukan masa orientasi atau pengenalan pada para pendidik dan staf mengenai segala macam yang berhubungan dengan lembaga tersebut, baik dalam hal kurikulumnya, kesiswaan, dan lain-lainnya. Kemudian pelatihan. Training atau pelatihan juga kerap kali dilakukan dalam sebuah sekolah atau lembaga pendidikan. Hal ini dilakukan agar skill dalam kegiatan mengajar atau skill lain yang memang diperlukan oleh seorang pendidik bisa semakin terasah dan terus berkembang. Kemudian kita masuk ke proses mutasi. Proses mutasi atau pemindahan lokasi penempatan mungkin bisa saja dilakukan bisa dilakukan sesuai dengan kebijakan sekolah atau lembaga pendidikan yang sudah ditetapkan. Kemudian promosi. Promosi merupakan salah satu hal yang bisa membuat staf atau tenaga pendidik bisa naik pangkat ke status jabatan dan tugas yang lebih tinggi. Promosi dilakukan guna mendorong semua SDM yang terlibat dalam lembaga pendidikan berperan aktif dalam mewujudkan tujuan yang sudah ditetapkan. Kemudian yang terakhir, gaji atau kompensasi. Ini merupakan sejumlah uang yang diberikan kepada para pegawai staf dan tenaga pendidik rutin setiap bulannya. Gaji merupakan hak yang harus didapatkan dan kewajiban lembaga pendidikan untuk memberikannya. Nah, itulah pembahasan mengenai manajemen SDM sekolah. Pada dasarnya, tidak berbeda dengan pengaturan manajemen di lembaga lain. Namun, ini akan lebih berfokus pada pengembangan pendidikan dalam sekolah. Mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.